Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Dan ketemu lagi bareng gue Bewok di playlist Padat Kota. Padat Kota kali ini kita akan sedikit ngebahas masalah eSIM. Tapi sebelum itu kita akan flashback sedikit. Kira-kira sejarahnya SIM card di handphone tuh seperti apa sih? Seperti yang dilansir di artikelnya Pricebook. Jadi sebelum ada nano SIM, sebenarnya tuh perkembangan SIM benar-benar cukup pesat ya bro. Ini SIM pertama yang muncul itu namanya full size SIM card yang mana tahun 90-an. Kurang lebih itu besarannya seperti kartu ATM. Lu bayangin, ini sebuah kartu ATM, besarnya segini dulu SIM card, segini bro size-nya. Kemudian berkembang lagi, namanya itu mini SIM card. Seperti yang kalian tahu, ini mungkin zaman-zamannya kalian ya, di era tahun 2000-an. Ini namanya mini SIM card, kemudian diperkecil lagi, namanya micro SIM card. Seginilah kurang lebih, micro SIM card-nya. Kemudian berkembang lagi semakin kecil, namanya nano SIM card yang sampai saat ini kita kenal. Sebenarnya apa sih kepanjangan dari SIM ataupun SIM card? Jadi, SIM card itu sebenarnya kepanjangan dari Subscriber Identity Module, yang mana ini memang sebuah kartu yang fungsinya untuk mengakses jaringan telekomunikasi yang ada di sebuah smartphone. Kecil banget ya, nano SIM. Tapi jangan sedih, karena sekarang udah ada teknologi yang namanya eSIM. Tapi sayang banget, nggak semua handphone di Indonesia sekarang bisa pakai eSIM karena ini masih berkembang ya bro. Dan satu-satunya provider yang punya eSIM sekarang cuman Smartfren aja. Dan sekarang kita akan sedikit mengulik kira-kira apa sih kelebihan dari eSIM, terus handphone apa aja sih yang bisa pakai eSIM. Ini bakal gue kulik, gue informasikan ke kalian menurut beberapa artikel yang dilansir di beberapa media. Adapun untuk device ataupun handphone Android yang bisa menggunakan eSIM saat ini jajaran flagshipnya Samsung ya bro, yang baru banget rilis di tahun ini. Ini Samsung Galaxy S20, kemudian S20 Plus, S20 Ultra, kemudian Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip. Cukup itu toh. Walaupun sebenarnya banyak banget handphone low end sekarang yang udah bisa pakai eSIM. Kalian bisa cek di beberapa toko offline rekomendasi Pricebook, itu juga jual handphone yang sejutaan 2 jutaan yang udah pakai eSIM brother. Kemudian ada pun device lainnya yang bisa pakai eSIM yaitu iPhone. iPhone-nya juga ini minimal untuk iPhone SE aja. iPhone SE 2020, kemudian ada iPhone XR, ada iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max. Harusnya iPhone 12, 12 Pro, kemudian 12 Pro Max, dan 12 mini ini juga bisa. Cuman karena ada peraturan dari Kominfo saat ini, jadi untuk kalian yang beli iPhone dengan garansi global ataupun garansi internasional, mohon maaf banget nih brother, kalian belum bisa menikmati eSIM yang ada di Indonesia. Karena persyaratannya itu harus handphone yang benar-benar resmi, didistribusikan oleh beberapa distributor seperti TAM ataupun iBox dan segala macam, barulah kalian bisa menikmati kartu eSIM. Dan eSIM-nya juga sebenarnya cuma dari Smartfren ya brother. Oke. Dan sekarang ini sebenarnya Bewok iseng-iseng. Beberapa hari yang lalu gue ngebeli sebuah eSIM dari Smartfren, gue beli di Tokopedia. Dan ini gue coba pengen ngecek kira-kira semudah itukah menggunakan eSIM, karena teknologi ini bakal berkembang banget bro ke depannya. Buat kalian teman-teman Pricebook yang memang hobinya traveling, ini memang sangat bermanfaat banget karena biasanya kalian harus memasukkan kartu SIM card kalian fisik di dalam SIM tray. Kalau lu traveling ini akan repot banget karena gonta-ganti SIM card. Nah, fungsionalnya dari si eSIM ini jadi tinggal scan barcode aja. Negara 1, negara 2, negara 3, kalau kalian pengen keliling beberapa negara tinggal scan barcode, udah tinggal bisa pakai provider tersebut. Kemudian tinggal di delete aja, kemudian ganti provider lagi, semudah itu brother. Dan selain itu juga ada beberapa kelebihan lagi dari eSIM yang bakal kita bahas nanti ya. Tapi kita coba cek. Gue agak sedikit penasaran karena gue jujur belum pernah nyobain sama sekali nih pakai eSIM, registrasinya kayak gimana, tapi menurut beberapa artikel yang sudah dilansir di beberapa media sih katanya tinggal scan barcode aja terus registrasi kayak biasa, kirim ke Quartet 4 gitu. Nah ini SIM card ya. Sorry ya, nomornya gue tutupin dulu. Nggak ada bentuk fisiknya bro, jadi bener-bener kartu kayak gini aja. Kemudian di dalam ini ada barcode yang nanti bakal kita scan. Ntar, oke. Sorry banget barcode-nya harus gue tutup karena ntar kalau kalian scan mungkin aja kalian bisa pakai. Jadi gue tutup kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bakal coba pakai handphone. Bewok bakal coba, ini gue akan masuk ke bagian setting dulu, tapi sebelumnya gue akan screen record supaya kalian bisa melihat scene yang sama seperti yang ada di handphone gue. Oke, screen recordnya sudah aktif dan kita akan masuk ke bagian setting. Nah di sini setelah setting kalian masuk ke seluler.
Nah yang mana sebenarnya di handphone gue ini sudah ada kartu SIM card fisik. Jadi kalau iPhone tuh dia ada dual SIM, yang mana satu SIM card fisik, yang kedua itu dedicated untuk si eSIM. Sebenarnya eSIM tuh singkatan dari apa sih brother? I-nya itu sebenarnya embed, yang mana memang kartu ini sebenarnya tuh di handphone kalian tuh udah ada SIM tray-nya. Cuman kartunya ini dia embed gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak semacam virtual gitu embed, dan itu bisa diganti-ganti tiap saat tanpa harus kalian ngeluarin SIM tray-nya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan SIM 1 gue pengen keluarin, gue harus pakai SIM ejector, kemudian mana SIM ejectornya, kemudian gue colokin baru keluar SIM tray, baru kita masukin. Kalau eSIM ini tinggal scan barcode, karena di sini ada pilihan add cellular plan. Kita add cellular plan, kemudian gue bakal scan QR, dan di sini juga sebenarnya ada beberapa instruction ya, panduan aktivasi eSIM dari smartphone. Oke. Nah ini ya, kalian tuh pastikan harus terkoneksi dengan jaringan WiFi pada saat nge-scan. Nah ini ada add cellular plan. Kemudian gue bakal add, kelihatan ya, add cellular plan for smartphone is ready to be added to iPhone. Nah ada pilihannya nih, kalau SIM card pertama itu primary, yang artinya gue menggunakan sebagai SIM card utamanya gue. Kemudian ini ada secondary. Nah secondary-nya ini smartphone. Kalian bisa pilih fungsionalnya mau untuk apa. Apakah untuk bisnis, seluler data, personal, primary juga bisa, ataupun travel. Nah kalau kalian traveling ke luar negeri ya pilihnya travel aja. Kalau gue sih memang khusus untuk gue gunakan sebagai data seluler aja. Jadi gue pilih seluler data. Kemudian kita done dan continue. Setelah itu yang default line-nya ini pengen kalian pakai yang mana nih? Satu yang primary atau cellular data. Gue bakal pakai cellular data, kemudian kita continue. Nah untuk iMessage ataupun FaceTime-nya juga bisa pilih mau pakai yang mana nih koneksinya, primary apa cellular data gitu. Pakai cellular data, kita continue. Oke. Dan di sini juga ada pilihan allow cellular data switching. Jadi apakah kalian pengen berganti-ganti tiap saat dari seluler satu yang primary atau yang secondary gitu. Gue sih bakal checklist supaya gue bisa tiap saat untuk ganti-ganti koneksi datanya mau satu atau yang dua gitu. Kita done. Selesai brother. Setelah itu sudah aktif, dan jangan lupa kalian harus mengaktifasi eSIM ini seperti biasa ke kuartet 4. Jadi ketik aja nomor KTP kalian, kemudian pagar, kemudian nik kalian pagar, kirimnya ke 4444 gitu. Adapun panduan aktivasinya di sini seperti yang gue bilang tadi, pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet, masuk ke menu setting ini seperti yang tadi ya bro. Kurang lebih seperti itu brother, cara registrasi dan menggunakan eSIM. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang benar-benar membutuhkan eSIM ya bro. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, salam.